Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ahmad Teguh. Kali ini saya akan bahas sistem pengampian CDIAC. Sistem pengampian CDIAC di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi di sini ada 3 bagian utama, yaitu ada flywheel generator. Di sini adalah sebagai pembangkit energi listrik atau sumber energi listrik, dan kemudian juga sinyal pengampian. Kemudian ada CDI unit atau bagian kontrolernya yang berfungsi untuk mengatur pengampian. Kemudian ada ignition coil, bagian yang berfungsi untuk eksekutornya untuk menghasilkan bunga apinya nanti di-outputkan juga pada busi. Flywheel generator di sini ada bagiannya, di mana di sini ada magnet, ada trigger magnet atau tonjolan pada magnet. Kemudian di sini ada pickup coil. Pickup coil di sini nanti yang berputar adalah magnet berputar di sini akan menghasilkan metode elektromagnetik pada kumparan pengampian atau spool pengampian, sehingga akan memberikan energi pada CDI unit. Kemudian trigger magnet ini akan ditangkap sinyalnya oleh pickup coil sehingga akan menghasilkan sinyal pada CDI unit. Kemudian ignition coil berfungsi sebagai eksekutornya. Di sini di mana rangkainya ada 2 jenis di sini. Ini detailnya di sini ada secara sederhananya seperti ini. Saya akan menjelaskan yang pertama bagian cara kerja CDIAC, di mana di sini ada exciter, source coil. Source coil ini adalah di bagian CDI-nya. Di sini ada source coil, ada kumparan yang dibungkus yang lain. Di sini ada terdiri dari lilitan yang terbuat dari tembaga yang kecil untuk menghasilkan sumber energi listrik. Di mana sumber energi listrik di sini akan disiarkan oleh dioda. Di sini adalah di kunci kontak, ada ignition engine stop switch. Di mana listrik yang dihasilkan akan diarahkan ke kunci kontak, satunya lagi ke bagian CDI unit. Ini adalah bagian pickup coilnya yang membaca sinyal dari trigger magnet. Kemudian ini adalah ignition coil yang disebutkan tadi. Ini ignition coil, fisiknya seperti ini ignition coil. Ini CDI unit, bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian ini selanjutnya arus listrik akan disimpan di kapasitor. Kapasitor ini akan terus menampung muatan energi listrik sampai trigger magnet memberikan sinyal pada pickup coil, sehingga di sini akan tertrigger dan sinyalnya akan terhantar, sehingga ini komponen thyristor atau SCR. Jadi thyristor ini berfungsi menggerakkan arus listrik dari kapasitor terbuang menuju massa, sehingga arus akan mengalir membuang positifnya mengalir menuju massa ini ke sini sama satu terhubung dengan semua. Jadi kapasitor ini berfungsi merubah arus positif menjadi negatif, sehingga akan menjadikan induksi pada kumparan primer. Karena ini satu inti besi yang sama, satu massa yang sama, juga akan terjadi induksi juga pada kumparan primer. Induksi ini akan mengakibatkan perpindahan elektron dengan kekuatan yang sangat tinggi atau dengan tegangan yang sangat besar, karena perbandingan kumparan primer dan sekunder ini perbandingannya sangat jauh. Jadi ini seperti trafo atau transformator step up. Pada kumparan primer ini tegangannya ratusan volt, sehingga pada kumparan sekunder juga akan terjadi dengan induksi dengan ribuan volt atau puluhan ribu volt, sehingga busi atau spark ini akan menghasilkan loncatan elektron atau bunga api. Jadi ketika kunci kontak ini posisi terhubung, arus yang dihasilkan oleh source coil ini akan dibuang melalui dioda kemudian ke massa, tidak akan terjadi pengampian. Sebaliknya, jika terbuka ini akan terjadi proses pengampian jika trigger magnet mendekati pickup coil. Di sinilah sinyal akan membangkitkan sinyal pada SCR, sehingga proses pembuangan kapasitor di sini, discharge kapasitor di sini akan menghasilkan induksi pada ignition coil, sehingga terjadilah loncatan elektron atau bunga api. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang CDIAC. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.